Someone once told me there is a city more than just buildings, more than just roads, more than a destination on a map. We look up at the stars dreaming, but what if what burns brightest is not what is up in the clouds, but what surrounds us? It is not easy to explain. It's true. The most beautiful things in the world can sometimes be the things that we see, things we hear, things we touch. But what keeps you alive must be felt with the heart. This is where I began my journey. Jakarta. My Jakarta. Vibrant Jakarta. I'd like to extend my warmest welcome to you, to the beautiful city we call home, the vibrant Jakarta. Pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya, takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali berputar arah, pulang padaku. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya
Namun, interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Menurut saya, brand lokal merupakan tanggung jawab semua pihak. Saat ini banyak banget brand lokal yang keren-keren. Komunitas kreatif dan tempat-tempat kreatif juga terus berkembang. Belakangan ini pergerakan dari brand lokal menunjukkan atau menghadirkan tren yang sangat positif pada kecintaan dan kebanggaan terhadap penggunaan produk-produk dalam negeri. Nama saya David Irianto, salah satu pengurus dari JCCF. Selama beberapa tahun kebelakang, dalam peran saya sebagai kurator untuk berbagai acara konferensi kreatif di Indonesia, saya melihat ledakan yang luar biasa dari antusiasme anak muda dalam membuat brand-brand lokal. Saya Tati Apriliana, pegiat dan pengembang jenama lokal. Sarinah adalah nama pengasuh Bapak bangsa kita, Bung Karno. Sejak awal didirikannya di tahun 62 oleh Bung Karno, Sarinah telah dijadikan sebagai sarana dan wadah bagi produk lokal Indonesia. Dan dia akan menjadi semacam game changer bagi semua pelaku-pelaku kreatif lokal, para pelaku kultural lokal, para pelaku brand-brand lokal keren yang akan menjadi pendorong utama dari ekonomi retail Nusantara. Halo, saya Vicky Satari, Dewan Pengawas dari Jakarta Creative City Forum. Om Swastiastu, Tiang Komang Winawahyudi dari Bali. Saya seorang creative planner dan founder dari Tualen & Co. bersama ICCN dan JCCF. Halo, saya Laura Bangun Prinsu. Saya juga pelaku ekonomi kreatif di subsektor penerbitan. Saya menyambut baik hadirnya wajah baru Sarinah yang mengedepankan dan membantu memajukan lokal-lokal brand di Indonesia. Dan semoga juga Sarinah bisa menjadi etalase bagi wajah dan representasi produk lokal di mata dunia. Saya Aldi, Deputi Bidang Regulasi dan Kebijakan Jakarta Creative City Forum atau JCCF. Harapan saya, Sarinah bisa menjadi showcase untuk lokal brand Indonesia, para lokal heroes Indonesia untuk menunjukkan kualitas dan kapabilitas mereka. Semoga kerjasama Sarinah dengan Jakarta Creative City Forum atau JCCF bisa menjadi inisiasi awal dari terciptanya platform yang berkelanjutan. Saya Dipa Sitepu sebagai pengurus pemasaran dan komunikasi publik di JCCF. Semoga melalui Sarinah dan Jakarta Creative City Forum lebih banyak lagi lokal brand Indonesia mendapat kepercayaan sebagai brand yang berkualitas dan itu buatan Indonesia. Saya Raditya Susilo, founding partner dari PT Arab Design International dan juga wakil direktur inkubator bisnis dari Jakarta Creative City Forum. Saya sangat bersemangat dengan misi Sarinah untuk menjadi etalase prominent bagi local brand kebanggaan kita semua. Halo, nama saya Leonardo Sabrata. Saya sekarang sedang menjabat menjadi Direktur Utama Smesco Indonesia dan juga komisaris di Sarinah. Tentunya saya punya harapan yang besar ya terhadap peran Sarinah dan juga untuk memajukan local brands di Indonesia. Saya menyambut baik kerjasama antara JCCF dengan Sarinah dalam brand local movement. Mudah-mudahan hal ini bisa menggairahkan industri kreatif sekaligus membuat kehidupan kita lebih berbudaya dan berkarakter Indonesia. Saya berharap bisa JCCF dan Sarinah dapat berkolaborasi sangat erat ke depannya. Panjang umur kolaborasi, bagi dua negeri kami berkolaborasi. Ke Sarinah bareng keluarga. Banyak produk lokal yang juara. Yuk langsung aja datang belanja, dukung UMKM biar makin merajai.
Selamat sore, selamat datang di Sarinah Jakarta Content Week 2021 yang disponsori oleh BRI MO dan juga Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan juga Frankfurter Buchmesse. Saya Resna Anggria Putri, editor di LX Media Komputindo, akan berbincang-bincang bersama Mas Adi Putra Wijaya dalam sesi From IP to IPO. Narasumber kita kali ini adalah Mas Adi yang merupakan penulis buku IP to IPO yang diterbitkan oleh LX Media Komputindo. Selain itu, beliau juga merupakan CEO dari Pigijo, sebuah marketplace yang bergerak di bidang pariwisata dan juga merupakan direktur dari SF Fund. Untuk itu saya persilakan kepada Mas Adi untuk naik ke atas panggung. Tepuk tangan dulu untuk Mas Adi. Apa kabar Mas Adi? Biasa di luar. Biasa di luar ya. Oke, pada sesi kali ini, di sore hari ini akan membahas tentang kreator IP atau intellectual property untuk mengembangkan, memberi nilai pada IP-nya hingga pada satu titik itu mencapai valuasi yang tinggi sehingga bahkan bisa mengundang para investor. Jadi pada sesi kali ini kita akan membahas ya Mas ya, bagaimana caranya sih mengembangkan IP yang bisa bernilai tinggi dan akhirnya bisa diperjualbelikan seperti itu. Oke, baik Mas Adi. Ini kan sekarang banyak sekali ya pemikiran-pemikiran kreatif atau ide kreatif dari terutama anak muda gitu. Kita tahu bahwa generasi milenial itu stereotipnya juga dikenal sebagai generasi yang kreatif. Dan hal ini tentu saja tidak hanya menguntungkan mereka untuk bisa survive, tapi dalam jangka panjang juga mungkin bisa meningkatkan perekonomian nasional seperti itu. Tapi kan sayangnya juga banyak ya dari kita yang mungkin belum tahu nih bahwa ada perlindungan loh terhadap kekayaan intelektual dari karya mereka. Kita sering mendengar istilah IP atau intellectual property, kalau secara harfiah itu kan diartikan sebagai kekayaan intelektual. Itu artinya ide-ide yang tadinya abstrak, itu kemudian ditransformasikan menjadi aset atau kekayaan yang konkret nih yang bisa diperjualbelikan. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Mas Adi gitu kan. Mungkin Mas Adi bisa menjelaskan sebenarnya IP itu apa sih? Dan kemudian seberapa penting posisi IP itu sendiri di new economy yang kita tahu sekarang mungkin sudah banyak perubahan ya dalam industri, perubahan aturan main, kemudian ada transformasi dari offline menjadi lebih online. Mungkin sebagian menyebutnya disrupsi ya. Kalau aku sih tidak mau menyebut disrupsi karena it's a very strong word. Kemudian ini juga dipercepat oleh situasi pandemi saat ini gitu. Mungkin Mas Adi bisa menjelaskan dari situ dulu supaya kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih detail, lebih jelas mengenai apa itu IP. Silakan Mas Adi. Oke, thank you ya. Ini pertanyaannya sebetulnya pendek, tapi menjelaskannya itu butuh berhari-hari sebetulnya. Di buku saya yang terakhir ini, IP to IPO, sebetulnya kan membahas dua hal besar ya. Satu tadi IP-nya sendiri, kemudian yang kedua itu adalah tentang IPO, yaitu dunia keuangan. Nah tadi Mbak Resna menekankan tentang IP ya. Dan bahkan Mbak Resna tadi di awal sudah menjelaskan secara singkat apa itu IP, yaitu kekayaan intelektual. Masyarakat kita itu kadang-kadang mungkin masih belum begitu memahami ya, daya magnet sebuah IP. Kalau paling dekat mungkin masih ingat ya, ada sebuah band Korea yang kemudian ditempelkan, ada sebuah restoran siap saji, dia menempelkan logo atau IP dari band Korea. Dan kemudian apa yang terjadi? Katanya di beberapa kota besar di Indonesia terjadi antrian. Teman-teman pengemudi itu kalau nyari ya, nggak ada pada ngantri makanan tersebut yang dikasih logo. Nah itulah kekuatan IP. Nah, tapi banyak sekali orang tidak paham bahwa
setiap dari kita sebetulnya mampu menghasilkan sebuah IP. Nah, tapi saya tidak tahu masing-masingnya apa. Tapi bukan berarti begitu saya tidur, saya bangun, saya ada ide nih, bikin karakter. Kemudian tiba-tiba itu menjadi berharga. Itu ada journey-nya. Kemudian membuat intellectual property itu menjadi berharga. Nah, kalau kita tarik lagi ke zaman dulu nih, ada pematung, pelukis. Mungkin lukisannya itu adalah karya, tapi pelukisnya adalah IP-nya. Apa sih bedanya anak saya gambar kotak-kotak bulat, berapa harganya? Enggak ada harganya, tapi begitu yang gambar Picasso, tiba-tiba harganya jadi meloncat. Nah, itulah IP. Picasso-nya itu yang menjadi IP. Nah, jadi hari ini kita lihat ekonomi sudah bergerak ke digital. Bahkan karya-karya digital mulai nih. Kalau dulunya tidak diperhatikan, sekarang tuh memiliki nilai tinggi. Apalagi setelah dikasih NFT dengan teknologi NFT. Nah, saya tidak tahu nih teman-teman di sini pada udah main-main NFT enggak? Mungkin main ya Mas ya. Aku jual nih, tapi kok nggak laku? Namanya belum IP-nya itu belum mahal. Tapi ada beberapa kayak CryptoPunk ya, kita lihat gambarnya apa itu, cuman pixel tapi kok mahal sekali. Karena dia yang pertama melakukan itu. Nah, bangsa-bangsa di seluruh dunia ini sebetulnya kalah dengan karya, dengan kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua memiliki style gambar, style bikin patung yang berbeda-beda. Kita tuh nggak perlu sampai harus nyontek bangsa lain tuh untuk bikin karya. Sementara bangsa lain nyontek. Kalau saya tidak sebut karakternya ya. Kalau kayak saya ngomong Buto Ijo, yang teringat di film itu siapa itu? Mungkin aja dia terinspirasi dari Buto Ijo, sama-sama gede. Seperti itu. Nah, jadi mungkin kalau saya kasih sebuah statement untuk mengakhiri jawaban dari pertanyaan Mbak Resna tadi, mulai sekarang kita tuh harus melek bahwa ada begitu banyak hal dari kebudayaan kita yang dapat kita IP-kan. Nah, kalau bukan kita, siapa lagi? Masa mesti nunggu dari luar negeri nyontek dulu, kemudian dipatenkan, kita mau pakai karakter itu padahal milik kekayaan bangsa kita harus bayar dulu lisensi kepada mereka. Nah, jangan sampai seperti itulah kira-kira. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, berarti untuk para pekerja kreatif itu harusnya lebih bisa mengencourage dirinya bahwa karyanya tuh bisa potensial loh untuk diperjualbelikan dan juga bisa bernilai tinggi ya Mas ya. Oke, bicara soal karya nih. Kalau aset IP sendiri kan itu bisa berupa hak-hak yang kerap kita kenal sebagai haki atau hak atas kekayaan intelektual. Itu kan kalau saya tahu tuh ada banyak istilah-istilah ya, ada hak cipta, ada hak paten, kemudian hak paten saja tuh ada hak paten biasa, ada hak paten sederhana, itu kan banyak sekali istilah ya. Gimana caranya supaya pekerja kreatif nih bisa lebih aware, lebih sadar, lebih tahu juga gitu bahwa mereka tuh bisa loh punya hak-hak tersebut gitu yang bisa melindungi atau menjadi perisai dari karyanya. Mungkin Mas Adi bisa menjelaskan perbedaannya gitu Mas. Ini kalau dijelaskan takutnya jadi kita kuliah tentang mata kuliah sarjana hukum jadinya. Oke, saya akan bikin simple saja. Ya, betul. Bahwa semuanya kan namanya hak cipta. Ketika kita meregisterkan sebuah, mungkin ini kan kalau kasih trademark, siapapun yang menggunakan ini dia harus bayar. Atau saya produk lokal. Itu sebenarnya udah trademark. Walaupun pemerintah mungkin tidak menghakikan itu, jadi semua orang bisa pakai. Tapi untuk beberapa logo, kita sebutlah Marvel misalnya. Oh, jangan sembarangan tiba-tiba main comot, taruh, ada yang lewat, itu bayar nggak gitu loh. Nah,
Itu adalah bagian dari hak cipta, ada hak merek. Oke, saya tidak akan detail. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman adalah kita perlu mulai melek bahwa apapun karya kita itu, karakter yang kita buat itu perlu dipublikasikan kepada umum. Masalah ngurus izin segala macam itu butuh biaya. Itu nomor 2. Tapi make sure kalau kita punya karya, jangan disimpan di bawah bantal. Atau hanya taruh di laptop. Hari ini ada sosial media. Publish. Begitu kita publish dan dapat dibuktikan bahwa melalui jejak digital, bahwa itu karya kita. Walaupun kita belum ngurus izin dan lain-lain, kita udah menang selangkah. Nah, kita ini kadang-kadang itu low profile. Kenapa nggak diposting? Malu. Yang lain tuh lebih bagus. Tiba-tiba suatu hari ada yang bikin mirip dengan kita punya, gigit jari dah. Nah, jadi saran saya kalau misalnya hari ini orang tua punya anak, bikin apapun itu, dorong dia untuk publish. Dan kita menjadi orang pertama yang kasih love, kasih like dulu. Itu jejak digital. Kita bisa klaim bahwa ini kita yang pertama lakukan. Nah, mengenai tadi hak cipta hak itu mesti bayar. Ya kalau belum terkenal, belum apa-apa kita mesti bayar itu kan habis uang. Nah jadi cara pertama yang kita bisa lakukan adalah publikasikan di umum. Bahwa kitalah penghasil karya yang pertama itu. Nah baru langkah berikutnya adalah kita secara konsisten mengangkat apa yang kita lakukan. Kita mulai bikin itu, let's say kalau kita bikin toko. Saya ambil contoh yang paling gampang adalah dari teman saya, Mas Faza Meong. Beliau iseng-iseng bikin karakter si Juki waktu beliau masih mahasiswa di kafe. Tapi dia konsisten, Mas Juki lagi, Mas Faza itu dia konsisten untuk membuat karakter itu menjadi hidup. Bahkan fans beliau ini membuat diary si Juki. Seolah-olah si Juki itu bikin diary. Nah, terus kemudian kita tahu hari ini itu adalah salah satu contoh karakter buatan lokal yang sukses. Tapi sekali lagi suksesnya tidak overnight. Bikin langsung enggak. Itu kalau dengar cerita perjalanannya memang ya konsistensi. Nah, ini yang dari para kreator-kreator kita ini konsistensinya yang agak perlu ditambah gitu loh. Nah kira-kira seperti itu. Oke, berarti untuk para pekerja kreatif harus lebih konsisten ya Mas ya. Jangan menyerah, jangan hanya sekali menggambar terus putus asa gitu kan. Harus terus. Kok yang like dikit ya. Terus kemudian aku nggak mau terusin lagi deh. Nah kalau kita sendiri tidak yakin dengan apa yang kita buat, bagaimana dengan orang lain? Lama-lama kalau terus menerus kita publish sana, publish sini, dibicarakan, kita nggak pernah tahu di gambar yang mana, di momen yang mana itu akan kemudian menjadi viral. Ya betul. Nah untuk sekadar untuk memberikan pengetahuan gitu ya Mas, mungkin bisa digambarkan gitu dari sebuah karakter IP itu sendiri itu bisa berkembang menjadi apa saja gitu. Supaya nanti para pekerja kreatif mungkin di sini juga ada ya. Bisa ada gambaran gitu loh bahwa karya saya ini bisa berbentuk jadi banyak sekali produk gitu. Oke. Sebuah karakter, saya ambil paling gampang itu adalah mungkin karakter komik atau apa ya. Mula-mula mungkin dia hanya muncul di sosial media. Let's say si Juki tadi. Dalam perjalanannya si Juki itu dapat berubah menjadi novel. Dapat berubah menjadi komik. Dapat berubah menjadi animasi. Dapat berubah menjadi merchandise. Misalnya gini, ini air minum dalam kemasan, ya kan? Ini mereknya nggak ada nih gitu loh. Harganya berapa sih? Saya kalau ngisi air keran di belakang jadi juga. Tapi begitu kita ada logo si Juki, ini airnya jadi berbeda harganya. Kadang-kadang saya jadi bingung, ini anak-anak beli minum itu beli air putihnya apa beli karakternya?
Kan kita lihat ya ada beberapa kemasan yang bentuknya lisensi dari karakter-karakter film. Nah, sorry, tadi ada satu hal yang saya lupa waktu di pertanyaan sebelumnya. Apa sih yang membuat para kreator-kreator kita itu kok nggak kuat untuk melanjutkan atau secara konsisten melanjutkan karya-karya mereka? Karena mereka butuh uang untuk hidup. Ini fakta. Dan akhirnya mereka sadar, aduh kalau saya dengan menggambar begini aja, bagaimana saya bisa hidup? Itulah yang kemudian membuat mereka jadi berpindah, jadi accountant, jadi orang marketing. Tapi pas lagi istirahat makan siang, mereka sibuk menggambar. Ya kan gitu ya. Ditanya kenapa kok kamu nggak jadi komikus? Gue bisa makan apa? Tapi itu dulu. Sekarang situasi sudah berubah. Sudah komunitas, sistem, bahkan sistem keuangan sudah mampu mensupport para kreator-kreator tadi. Nah, nanti kita akan bahas di yang bagian kedua yang tentang IPO itu. Kira-kira begitu. Oke. Mungkin sekarang aku mau bergeser membahas soal merchandising, Mas. Itu juga menarik kan untuk dikaji lebih lanjut ya. Merchandising itu banyak yang menganggap bisa menjadi kontributor utama ya Mas dari pemasukan strategi bisnis. Sebenarnya seberapa penting sih strategi merchandising ini dan kenapa sih itu banyak dipilih oleh perusahaan? Kemudian juga bagaimana sebenarnya peranan pemegang lisensi gitu loh Mas. Sejauh mana peranan dan posisi pemegang lisensi itu sendiri. Mungkin Mas Adi bisa memberikan insight-nya kepada hadirin yang ada di sini. Oke, jadi memang sumber penghasilan yang sebenarnya yang terbesar dari para kreator adalah merchandising. Ketika tadi saya cerita ditempelin ini, karena hitungnya gampang sekali. Setiap botol yang terjual yang ada logo kepala saya, let's say ya, penjual ini harus nyetor berapa persen kepada saya. Semakin banyak botol minuman yang ada logo kepala saya di sini, itu menentukan berapa besar penghasilan saya. Jadi memang ya itulah sumber penghasilan kreator. Tapi untuk dapat hasil kreasi saya itu menjadi merchandise, itu butuh perjalanan, butuh kerja keras, butuh konsistensi. Nah, kadang-kadang ada beberapa teman-teman kreator tuh selalu tanya, Mas, bagaimana ya caranya itu untuk membuat saya termotivasi untuk lanjut? Saya bilang, kamu bayangkan aja bahwa setiap botol minuman itu ada logo karya kamu. Setiap snack yang ada di supermarket itu ada logo kamu. Berapa penghasilan kamu? Bayangin itu aja deh saya bilang. Kalau lagi down ya. Karena itu pasti terjadi. Jangan kita bayangkan lalu tiba-tiba seperti Doraemon. Doraemon itu berapa tahun dari sejak saya SD. Wah ketahuan nilai usia saya ya. Tiap minggu di RCTI. Itu dibangun dari saya waktu kecil saya pengen punya Doraemon. Uang jajannya kurang, nggak bisa punya. Ketika saya sudah punya penghasilan, balas dendam. Akhirnya saya beli karakter Doraemon, kemudian saya memaksakan anak saya untuk suka Doraemon juga. Padahal zaman sudah berubah, dia senangnya Mario Bros. Tapi kan melampiaskan contoh yang lain lagi adalah bagaimana sebuah IP tadi kemudian menghasilkan uang yang sangat besar dari film karakter Star Wars. Film Star Wars pertama itu muncul tahun 1977. George Lucas. Waktu itu dia pintar sekali, dia bilang, oke, kamu bayar saya nggak usah full, tapi saya boleh pakai karakter ciptaan saya itu untuk merchandising. Pada waktu itu 1977, mana kepikiran ada merchandising. Hari ini fans dari Star Wars itu sudah 3 generasi. Kakeknya, bapaknya, anaknya gitu loh. Setiap kali launching filmnya, itu bahkan katanya, ini katanya nih ya, dia mau bikin film nih. Let's say episode ke-10. Itu udah ditenderkan. Ayo para pembuat merchandise, pembuat baju, pembuat apa? Mainan, apalagi? Makanan. Lu berani berapa? Berani berapa? Berani berapa? Kan bayar di muka. Jadi bikin filmnya itu udah dapat, nggak usah minjem dari para licensor ini gitu loh. Nah, tadi balik lagi ke licensornya. Kok mau ya mereka bayar begitu mahal untuk sebuah lisensi?
Saya punya teman, dia cerita begini. Teman saya ini jualan makanan ringan. Penjualannya bilang so-so saja dia bilang. Tapi begitu ditempelkan karakter sesuatu, tiba-tiba omsetnya naik sampai, bisa tebak teman-teman berapa kali lipat? Yang bisa tebak, saya kasih hadiah. Di depan saya ini ada minuman, ya minuman saya kasih dah. Kira-kira berapa? Bisa tebak gak? 10 kali lipat. Itulah yang membuat para lisensor itu berani. Ya memang sih ada resiko juga ya, bisa saja flop gitu loh. Tapi hitung-hitungannya tetap lebih banyak menang. Nah, sebagai pemilik karakter ini juga tidak boleh lengah ketika karakter saya dibeli begitu mahal, terus kemudian dia ongkang-ongkang gitu loh. Nggak bisa juga, dia perlu terus beriklankan karakter dia harus secara konsisten ngeluarin produk-produknya. Apakah itu melalui komik, film, supaya di benak fansnya itu karakter itu jangan sampai hilang. Karena setiap zaman ada karakter baru yang muncul. Nah kalau pemilik karakter itu dia lengah, terus zona nyaman, wah bisa hilang. That's why hari ini lihat Marvel bikin film, tiap tahun dia bikin terus. Karena dia tahu karakter-karakter bisa jadi duit. Cuman dia tidak tahu film yang mana akan flop, mana yang akan sukses. Tapi itu dipertahankan. Kalau teman-teman masih ingat film Marvel Cinematic Universe pertama kali muncul di Iron Man apa Captain America ya, saya lupa. Itu kan 10 tahun yang lalu punya cerita. Konsisten setiap tahun dia bikin film. Kira-kira seperti itu. Oke Mas, kita kan sudah tahu nih potensi dan nilai besar dari sebuah IP itu sendiri. Nah selain konsistensi kan kita juga butuh sumber daya lain ya Mas tentunya, yaitu mungkin pendanaan. Nah sebenarnya apa saja sih alternatif pendanaan yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan IP itu sendiri sehingga bisa bernilai tinggi? Jadi teman-teman, kalau kita berbicara tentang pendanaan, perlu memahami dulu cara berpikir investor. Nah ini dulu, kita perlu tahu dulu nih, investor itu kepalanya apa ini maunya. Investor sederhana sekali, dia tidak terikat emosional dengan karakter yang kita ciptakan. Kalau bagi seorang creator, ciptaan kita itu seperti baby ya, kamu nggak boleh, kadang-kadang rambutnya diubah dikit, nggak bisa, saya ada maksudnya di gambarnya rambutnya begini gitu loh. Itu sangat emosional. Investor tidak ada itu. Tidak ada emosional seperti itu. Bila perlu dikasih kacamata hitam bisa meningkatkan valuasinya meningkat, dia akan minta lakukan itu. Nah, buat investor di kepala mereka hanya satu. Kapan uang saya kembali? Dan ketika kembali bisa menghasilkan berapa buat saya? Sederhana itu. Nah, sehingga saya sering juga memberikan feedback kepada teman-teman kreator ketika lagi pitching kepada investor. Teman-teman kreator itu terlalu emosional ya, ceritain tentang karakternya, ini. Investor mah nggak mau dengar, bukan nggak mau dengar, gimana ya? Bukan itu fokusnya. Tapi yang ingin investor dengar, oke, kalau saya invest karakter kamu ini untuk dibikinkan film, untuk dibikinkan buku, kapan modal saya kembali? Dan saya dapat berapa? Nah ini tips buat teman-teman nih kalau lagi pitching ya. Porsi ngomongin karakternya jangan terlalu banyak. Justru 80% bagaimana cara karakter ini menghasilkan uang. Itu yang harus ditekankan. Nah, itu satu. Hal yang lain lagi, ini sekarang di sisi kreatornya. Kita perlu bedakan 3 kata ini. Apa itu grant, apa itu pinjaman, apa itu investasi. Nah 3 hal ini kadang-kadang banyak sekali yang gak bisa bedain. Kalau grant, itu namanya sifatnya hibah. Pemberinya tidak berharap uangnya itu kembali. Kalaupun akhirnya kembali, it's okay. Tidak pun, mungkin gini, tidak selalu harus dalam bentuk uang. Misalnya orang jadi seneng, atau gini, saya punya keinginan untuk membahagiakan anak-anak jalanan. Dan anak-anak jalan ini kan ceritanya nggak punya harapan.
Lalu saya ketemu dengan seorang mural ini, dia punya konsep gambar di kolong-kolong jembatan yang menginspirasi anak-anak jalanan. Tapi dia butuh uang untuk membuat itu. Saya kasih, tidak berharap keuntungan secara ekonomis, tapi melihat banyak anak-anak jalanan itu menjadi kreatif, buat saya sudah senang. Itu grand. Jadi tidak. Tapi kalau pinjaman dan investasi, yang ngasih duit itu pengen uangnya kembali. Nah, sekarang beda nih, pinjaman sama investasi. Namanya pinjem harus utuh. Saya kasih 1 juta, harus balik 1 juta plus bunganya. Kalau investasi, saya kasih 1 juta. Tapi ada resiko. 1 juta itu bisa nggak balik. Dan sama-sama tahu. Kalaupun balik, harus lebih tinggi dari pinjaman, suku bunga pinjaman. Nah, ini hal-hal yang teknis yang kadang-kadang teman-teman kreator tidak aware ke sana. Jadi 3 hal ini teman-teman kreator itu perlu paham. Jadi ketika orang datang, Pak, saya minta grant, atau ini saya pinjem, atau ini saya ngajak investasi, ini hati-hati. Karena 3 hal ini jauh sekali perbedaannya. Nah, kira-kira begitu. Oke, ini masih terkait dengan yang tadi ya Mas. Kan sekarang itu ada instrumen keuangan terbaru nih yang disebut dengan SCF. Yes. Mungkin banyak yang masih belum punya pemahaman apa itu SCF, bagaimana cara kerjanya, dan apakah SCF itu cocok nih untuk perusahaan kita atau enggak? Wah, ini Belum SCF kita ini, bahas IPO ya Mas. ya. Ini makin berat nih teman-teman, mohon maaf ya. Para kreator saya tahu ini mulai ngepul nih. Ini yang ngomongin duit, memang begitu. SCF sendiri itu sebetulnya aturan ini baru dibuat oleh pemerintah baru-baru ini ya. Dengan security crowdfunding itu tahun lalu, Desember tahun lalu, bahwa ada sebuah skema yang digagas oleh pemerintah untuk membantu UMKM sebetulnya. Jadi aturan ini boleh si pemilik proyek boleh menggalang dana maksimal sampai dengan 10 miliar. 10 miliar, bisa saya kalau di luar negeri namanya crowdfunding. Di Indonesia namanya urun dana. Misalnya, saya tiba-tiba menemukan sebuah metode membuat air ini yang kita minum ini mampu meregenerasi sel-sel dalam tubuh kita. Karena tubuh kita kan air semua. Jadi airnya saya jampi-jampi, saya kasih teknologi, kemudian terbukti saya yang minum, kerutan-kerutan saya menghilang, kayak adalah. Tapi untuk membuat skalanya ini menjadi komersial, saya butuh dana. Nah, lalu saya bikin proposal. Tapi ingat teman-teman, proposal ini maksimal yang bisa didapatkan dari pasar keuangan itu hanya 10 miliar. Nah, itu aturan mainnya. Jadi teman-teman kalau misalnya punya ide, tapi ini bisnis ya, bukan grant ya. Jangan SCF itu sama dengan grant, enggak, itu investasi itu. Oh, atau bisa berupa pinjaman, tergantung skemanya maunya seperti apa. Nah, Anda perlu buat. Kebetulan saya memang menjadi direktur salah satu perusahaan urun dana di Indonesia. Nah, saya bisa jelasin teknisnya seperti apa. Nah, kenapa skema atau aturan main SCF ini dikatakan adalah perjalanan menuju IPO. Ya, kalau kita menuju IPO itu compliance-nya itu berat sekali. Nah, kita latihan dulu nih sebelum yang kelas berat, kelas ringan melalui ECF. Jadi kalau teman-teman punya visi yang sangat jelas sekali, apa yang mau dilakukan dengan project teman-teman, kita bisa mulai start dari kelas SCF. Ya, kita nggak ngomong 10M dulu deh, nyari 1M aja, itu udah bisa. Nah, lalu kita latihan nih, mesti begini, satu, berbadan hukum, kemudian laporan keuangannya bagaimana, pajaknya bagaimana. Ini mohon maaf nih kadang-kadang, aduh kalau boleh tuh gak usah pakai NPWP deh, sering tuh seperti itu kadang-kadang. Nah, kita ini udah harus mulai
taat sama yang begitu-begituan. Jadi jangan sampai urusan sebetulnya hak negara ya kasih aja lah gitu loh. Uang kecil tapi ini memudahkan kita ketika kita mau naik tingkat. Nah persoalan-persoalan seperti ini harusnya memang teman-teman di pajak yang jelasin ya. Nah kalau saya dari sisi saya katakan kalau kita udah mau mulai masuk ke instrumen-instrumen seperti itu, urusan tata tertib pajak, keuangan itu harus rapi sekali. Kalau enggak kita akan sulit. Seperti itu. Oke, berarti kan pada intinya sekarang bukan cuma perusahaan besar aja yang bisa mendapatkan dana melalui bursa saham, tapi juga perusahaan UMKM itu juga bisa ya Mas ya. Dan di sini kan sebenarnya kita mau bahas IPO, tapi mungkin banyak juga yang masih belum tahu initial public offering itu sendiri tuh apa gitu Mas. Mungkin Mas bisa menjelaskan secara sederhana apa itu IPO dan kenapa itu misalnya lebih disarankan ketimbang instrumen lainnya. Jadi IPO itu initial public offering. Jadi kalau dulu, ini balik lagi ke cerita botol minuman awet muda, kan? Dulu ini rahasia keluarga saya, gak ada yang boleh tahu gitu loh. Laporan keuangan saya untung berapa, saya rugi berapa, gak ada orang yang tahu. Hanya saya dan keluarga saya yang tahu. Nah, tapi suatu hari anak-anak saya tuh gak mau lanjutin usaha minuman ini. Tapi kan saya ingin meninggalkan legacy dan juga saya mau hidup tenang, udah pensiun, perlu ada orang yang bisa menjalankan ini. Kadang-kadang justru bukan dari anggota keluarga, dari profesional yang udah ikut saya dari sejak mungkin kakek saya. Tapi bagaimana ya caranya ya untuk membagi kepemilikan dia supaya nggak ribut-ribut? Atau berapa harganya perusahaan awet muda ini? 10 triliun. Itu kan kamu yang ngomong. Tapi kalau kita go public, ini perusahaan TBK, nilai perusahaan ini disepakati oleh market, oleh pasar. Kalau memang 10 triliun benar nggak? Hari ini saya buka di aplikasi, saya mau beli saham air awet muda ini, ada yang mau jual nggak berapa? Nah itu jadi akhirnya harga yang saya tentukan itu bukan karena sisi saya, tapi masyarakat menyetujui harga itu. Sehingga dalam beberapa kesempatan saya selalu cerita kepada teman-teman, Pak, saya mau IPO. Sebentar dulu, mau IPO itu tujuannya apa? Ya, kalau hanya sekedar mau cari dana yang nilainya mungkin tidak terlalu besar, sebetulnya dapat ke bank, ke perbankan. Tetapi bila, Pak, setelah saya hitung-hitung, antara saya pinjam ke bank dengan kalau saya public offering, nilainya lebih murah, resikonya lebih rendah, public offering, nah itu silakan. Itu satu, tujuan yang pertama. Dia cari dana. Kedua, yaitu tadi saya cerita, saya mau bagi warisan ini. Dulu ini perusahaan keluarga, punya saya, tapi ketika saya udah menua, anak-anak saya banyak, anak cucu banyak, daripada ribut, saya go public. Lalu melalui go public ini, anak pertama dapat 20%, anak kedua udah masing-masing udah punya nih. Kalau memang butuh uang, ya jual aja di bursa. Yang mau beli, beli. Nah itu sih sebetulnya tujuan dari IPO itu. Jadi teman-teman jangan kemudian menyangka bahwa aku butuh uang. Nilainya segini saya IPO kan. Kalau marketnya ada yang setuju dengan nilai yang Anda tawarkan, itu is good. Tapi bagaimana kalau ternyata market tidak menyetujui nilai yang Anda tawarkan? Itu bisa terjun bebas nilai perusahaan tersebut dan itu bisa merugikan reputasi Anda. Oke, baik. Kalau nih seandainya nih kita sudah yakin betul kita mau mengajukan IPO gitu. Ada nggak sih mekanisme untuk mengajukan IPO sehingga kita juga tahu nih apa saja yang harus dipersiapkan gitu. Kemudian juga kita juga bisa mempertimbangkan apakah misalnya kalau kita punya perusahaan itu layak go public atau tidak. Oke, jadi kalau kita mau IPO itu sebetulnya melibatkan dua otoritas. Satu otoritas keuangan. Jadi kalau otoritas keuangan itu yang dicek itu adalah compliance-nya. Perusahaan ini benar nggak
bayar pajaknya. Benar nggak keuangannya? Dicek dulu compliance-nya. Begitu sudah lulus compliance, apakah pasti langsung bisa ke IPO? Belum tentu. Kita perlu melibatkan Departemen Perdagangan. Perlu dicek. Ini perusahaan ini punya masa depan nggak? Ini karena melibatkan uang publik kan? Nggak taunya dia menggo public, dapat uang, terus dia kabur. Kasihan yang beli saham tersebut. Jadi enggak, kalau compliance-nya sudah beres, mesti dicek lagi. Apakah perusahaan ini punya masa depan enggak? Nah, hari ini kita lihat di bursa, perusahaan-perusahaan yang berbau-bau teknologi itu, meleset. Karena dianggap punya masa depan. Sementara industri-industri yang sudah sunset, itu rata-rata ya begitu-begitu saja nilainya, bahkan beberapa cenderung turun. Nah ini juga tips lah ya, kalau teman-teman misalnya berencana mau go public dalam waktu dekat, perlu melibatkan unsur teknologi. Sehingga valuasi atau masa depan perusahaan yang Anda mau go public kan itu dianggap punya prospek. Sehingga nanti dari departemen lain bisa menyetujui. Jadi memang kalau kita baca di koran seolah-olah itu gampang ya, tapi faktanya ya gampang-gampang susah, susah-susah gampang lah. Ya, kira-kira begitu. Oke, kalau tadi kita sudah membahas sedikit soal pendanaan ya Mas ya, saya ingin bertanya lagi soal IP nih. Bagaimana sih caranya kita mengetahui atau mengukur valuasi dari IP kita sendiri gitu, IP yang kita ciptakan gitu. Apakah ada indikator untuk mengetahui valuasi dari IP itu sendiri Mas? Ada. Jadi ada sejumlah indikator yang dapat kita gunakan untuk memastikan bahwa IP kita itu nilainya itu berapa. Nah paling gampang yang paling mudah itu adalah ngecek fansnya berapa. Nah kalau hari ini Doraemon, berapa sih fansnya? Wah worldwide itu. Bahkan Doraemon menjadi duta besar animasinya Jepang ke seluruh dunia. Itu berarti apa ya? Tingkat keterkenalan Doraemon itu udah nggak perlu diragukan. Apapun yang ditempelin gambar Doraemon, dia bisa mahal. Nah itu satu. Jadi kalau kita seorang kreator baru bikin satu buah karakter, fansnya 4. Ayah, ibu, kakak, sama adiknya. Itu sulit, valuasinya dibikin tinggi. Jadi itu dulu, fansnya dulu. Fansnya cukup banyak nggak fanbase-nya? Fansbase-nya banyak. Apakah kalau fanbase yang banyak itu pasti memiliki valuasi tinggi? Belum tentu. Kita cek lagi. Kalau saya bikin merchandise, fansnya mau beli nggak? Kalau fans yang nggak mau beli, berarti fans yang dimiliki itu tidak memiliki daya dobrak. Tapi kalau fansnya banyak, ketika saya bikin merchandise dan itu laku, itu nggak perlu dipertanyakan lagi. Itu indikator yang paling mudah dan paling gampang. Sehingga para kreator perlu berpikir, satu, bagaimana membuat fanbase saya itu besar. Itu PR. Kedua, ketika fanbase saya itu membesar, dia mau membeli enggak karya saya secara konsisten. Nah, 2 cara itu saja. Tinggal pikirkan bagaimana caranya. Jadi enggak sepihak ya, klaim sepihak. Value saya begini nih, enggak bisa begitu. Nah, investor tuh sangat aware lah sama angka-angka. Oke, berarti untuk indikatornya bisa dilihat dari fans dan seberapa loyal ya, quote unquote loyal terhadap produk kita. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan paparan dari Mas Adi mengenai definisi IP, kemudian strategi membangun IP yang bernilai tinggi, termasuk pendanaannya ya Mas, kemudian membahas juga IPO, dan tadi juga kita sudah mendapatkan pemahaman yang cukup komprehensif lah. Nah, mungkin kita bisa mulai sesi tanya jawab ya Mas, tadi pembahasannya cukup menarik dan informatif. Kalau dari floor ada pertanyaan, silakan. Bisa sebutkan nama, institusi, dan pertanyaan. Oh ya, selamat sore Mas. Sore. Ya, perkenalkan saya Rangga dari Harian Kompas. Saya mau nanya sih, ada 2 sih pertanyaan saya yang paling besar. Yang pertama, seperti yang Mas Adi tadi bilang ya, bahwa IPO itu udah
udah different thing gitu. IPO itu udah sesuatu yang apa ya, kita ngelihatnya bukan cuman lagi IP-nya, bukan cuma lagi kita ngeliat asetnya growing enggak, kemudian liabilitasnya seperti apa, and so on so forth lah. Nah, di Indonesia ini kira-kira seberapa potensial sih sebenarnya marketnya, respons market terhadap perusahaan-perusahaan di kreatif industri ini yang udah IPO terus seperti apa sih kira-kira gitu. Karena jujur kalau dari saya mungkin belum bisa bayangin ya gimana scale up-nya, gimana meyakinkan investor bahwa perusahaan ini memang sudah kuat gitu. Karena kalau kita lihat di skala industrinya ya misalnya, kontribusi industri kreatif di PDB kan dibanding dengan misalnya sektor-sektor lain ya yang lebih established gitu kayak properti, kayak perbankan itu kan mungkin tidak sebesar itu gitu. How to convince the market yang pertama. Apalagi sekarang masih banyak sekali kasus-kasus IP itu diterabas aja gitu. Kita bisa segitu mudahnya beli dagadu harga 10.000, 20.000 di Malioboro gitu misalnya. Ya kan? Nah itu seperti apa? Yang kedua terkait NFT tadi yang Mas bilang. Apakah itu kemudian menjadi evolusi dari IP itu sendiri? Apakah itu masa depan gitu misalnya dari IP yang bisa menjadi kesempatan bagi kreator Indonesia? Atau itu sebenarnya cuma boom aja? Itu cuma apa ya, hype aja gitu. Ternyata at the end of the day nggak ada nilainya gitu ke depannya. Terima kasih. Jadi Mas Rangga ada 2 pertanyaan ya. Correct me ya if I'm wrong kalau salah menangkap. Jadi pertanyaan pertama itu adalah tentang apa tadi, sampai sejauh mana sebuah karakter itu dapat dinilai dinilai tinggi oleh masyarakat. Bahwa Indonesia itu sebetulnya sudah menghargai enggak? Nah itu memang PR Mas Rangga. Industri kreatif kita itu sebetulnya ya baru mulai dapat tempat lah ya. Karena kalau zaman saya dulu sekolah, kalau saya bilang sama orang tua saya mau sekolah seni nih, dipelototin, kamu mau makan apa gitu loh, dari itu. Tapi hari ini dengan adanya sosial media, dengan berbagai macam perkembangan teknologi, membuat para kreator-kreator itu punya tempat untuk mengekspresikan dirinya, untuk menunjukkan karya-karyanya dia. Nah, ini perlu konsistensi yang seperti saya katakan. Sebuah karya itu menjadi mahal, menjadi bernilai, menjadi disenangi oleh masyarakat, itu perlu publikasi. Nah, kadang-kadang sebuah project, kita kalau mengajukan project kepada investor, perlu mengalokasikan persentasi yang cukup besar untuk mempromosikan si IP-nya ini. Ya kalau barangnya bagus, saya nggak usah jauh-jauh lah. Saya kalau ke kadang-kadang bursa buku yang 50.000, yang 10.000, saya suka kaget-kaget. Ini buku bagus kok bisa jatuh di harga 5.000 gitu loh. Kalau lebih sedih lagi kalau zaman dulu yang di Kuitang itu, dikiloin. Saya penulis buku, saya tahu itu proses perjalanan dari naskah sampai jadi buku itu panjang sekali. Kok bisa berakhir cuma dikiloin? Dan saya tidak pernah tahu pernah ada buku itu. Artinya buku itu tidak cukup dipromosikan oleh penulisnya. Nah, sama halnya dengan ini dunia kreatif tadi, IP. Sehingga ketika teman-teman di Ketapel kalau nggak salah ya, mulai bikin inkubator untuk membantu para kreator ini menaikkan, wah itu sebuah gerakan yang luar biasa. Karena nggak mungkin ya, para kreator itu dia mesti kreasi, dia mesti mikir lagi bagaimana cara jualannya, dia mesti, itu bisa lemes dia. Kayak main bola, jaga gawang sampai nyerang dia sendirian. Sehingga dia butuh inkubator, buku sebuah komunitas untuk membantu para kreator itu, dia hanya fokus berkreasi. Sisanya ada teman-teman lain yang membantu memikirkan bagaimana membuat karya itu menjadi mahal. Nah itu yang jawaban pertama. Sehingga kemudian layak sampai IPO lah. Tapi sebelum IPO kita tes dulu proyeknya ini. Misalnya let's say Shijuku, karakternya udah itu. Shijuku ini udah laporan dari toko buku, komiknya udah oke nih. Kayaknya bisa deh dibikinin animasi. Dan saya butuh dana untuk membuat animasinya itu.
Nah kita bisa bikin project untuk membiayai animasi Shinjuku tadi. Nah, kira-kira begitu. Nah itu yang satu. Yang kedua tadi pertanyaannya tentang NFT. NFT itu masih baru ya Mas ya. Dan itu teknologi sebetulnya, teknologi blockchain untuk mengamankan sebuah produk dari katakan pemalsuan lah. Kadang-kadang kan ada lukisan ini yang mahal nih satu-satunya, nggak taunya itu replika. Siapa yang tahu tuh replika. Tapi dengan teknologi blockchain, NFT tadi, benar-benar mensecure bahwa inilah satu-satunya di muka bumi ini. Ketika ini berpindah, semua orang dalam ekosistem itu tahu. Nah, tapi karena sekali lagi ini cuma teknologi, seperti halnya pisau, bisa digunakan untuk hal yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat. Sedihnya, kadang-kadang pers, saya bukan ngomong gimana ya, kan kalau pers itu berita buruk adalah berita baik. Yang diangkat itu yang dinaikkan yang negatif-negatif, goreng lah, penipuan. Nah itu yang sayang, padahal NFT itu netral dia. Tapi kalau ini pandangan pribadi ya, pandangan pribadi saya, ini masa depan. Ini masa depan. Sehingga seorang kreator bisa memastikan ini satu-satunya yang saya, kalau kamu beli, ini nggak ada lagi, cuma satu-satunya. Dan ini di-secure oleh sebuah teknologi yang namanya NFT. Nah, itu menurut saya, itu sekali lagi ini pandangan pribadi saya. Ini adalah masa depan. Nah, tinggal karya apa yang mau di-NFT-kan. Kira-kira begitu. Baik, jadi pada intinya kalau menurut Mas Adi NFT itu it's not a bad thing ya. Justru itu sesuatu yang bisa menjadi perisai atau pelindung dari karya atau produk ya Mas. Dia bisa meng-underlying, bisa menjamin bahwa karya itu menjadi secure dan memiliki nilai. Oke. Apakah ada pertanyaan lainnya? Cukup jelas atau malah makin bingung? Karena ini ngomongin dua dunia yang berbeda. Satu dunia khayalan, satu lagi dunia yang sangat konkret dan kaku ya, ngomongin duit. Dunia kreatif dan dunia pendanaan ya Mas. Ada lagi? Oke, sepertinya belum ada ya Mas. Berarti cukup jelas. Berarti cukup jelas ya, cukup jelas atau malah bingung ya Mas? Oke, tadi kita sudah mendengarkan paparan yang sangat menarik dan informatif dari Mas Adi mengenai bagaimana caranya supaya mengembangkan IP kita supaya bernilai tinggi sehingga bahkan bisa mengundang investor ya Mas. Kemudian tadi juga Mas Adi sudah membahas strategi pendanaannya, kemudian membahas juga bagaimana caranya supaya kita bisa go public. Kemudian apakah kita bisa IPO atau tidak, itu juga sudah dibahas oleh Mas Adi. Kemudian harapannya nantinya ini para pekerja kreatif dan juga investor bisa sama-sama bekerja dan punya kesadaran untuk menciptakan konten yang berkualitas. Dan kedepannya ini juga mungkin bisa meningkatkan ekonomi nasional ya Mas ya. Kemudian perkembangan ide kreatif ini juga semestinya diiringi dengan kesadaran atau awareness bahwa sebenarnya ada perlindungan loh atas kekayaan intelektual dalam karya-karya mereka. Dan kedepannya semoga pekerja kreatif ini juga bisa menyadari bahwa karya mereka ini bisa bernilai loh. Dan itu yang ingin di-highlight ya oleh Mas Adi gitu dalam sesi sore ini. Kemudian apakah ada kata-kata yang ingin Mas Adi sampaikan sebelum saya tutup? Ada pesan untuk pekerja kreatif gitu supaya tidak menyerah dalam menciptakan karya? Kalimatnya mungkin jangan pekerja kreatif deh, kesannya. Siapa saja lah yang berkreasi. Para kreator lah ya. Kreator, betul. Jadi teman-teman para kreator dimanapun berada, kita ini kita lahirkan di bumi Nusantara ini yang memiliki kekayaan begitu kaya ya, begitu beragam. Dari Aceh sampai Papua itu begitu jauh sekali style. Kita kemanapun melihat itu ada banyak sekali ide-ide yang bisa muncul. Nah, mulai hari ini coba teman-teman yang ada di daerah masing-masing, coba lihat apa yang unik
dari tempat Anda itu yang tidak dimiliki oleh tempat lain. Lalu pikirkan bagaimana menghasilkan atau menciptakan sebuah karya based on kekayaan daerah di mana Anda tinggal. Karena masa depan untuk para kreator hari ini semakin cerah. Kita tidak berbicara lagi lokal, tapi sudah global. Bahkan ada teman saya namanya Aziza, hantu pun dibikin jadi lucu. Bahkan dijual jadi game. Nah itu kan di sini ketakutan ngomong tentang tuyul segala macam. Aziza ini bisa bikin jadi game dan malah dihargai di luar negeri. Nah kira-kira begitu. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Mas Adi. Baik, karena waktu sesi ini sudah habis, saya ingin menutup sesi sore ini atas nama Sarinah Jakarta Content Week 2021 yang disponsori oleh BRIMO serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dalam diskusi ini. Ikuti terus media sosial kami @jakten untuk informasi terbaru tentang Jakten 2021. Tetap sehat dan sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Menurut saya, brand lokal merupakan tanggung jawab semua pihak. Saat ini banyak banget brand lokal yang keren-keren. Komunitas kreatif dan tempat-tempat kreatif juga terus berkembang. Belakangan ini pergerakan dari brand lokal menunjukkan atau menghadirkan tren yang sangat positif pada kecintaan dan kebanggaan terhadap penggunaan produk-produk dalam negeri. Nama saya David Irianto, salah satu pengurus dari JCCF. Selama beberapa tahun ke belakang, dalam peran saya sebagai kurator untuk berbagai acara konferensi kreatif di Indonesia, saya melihat ledakan yang luar biasa dari antusiasme anak muda dalam membuat brand-brand lokal. Saya Tati Apriliana, pegiat dan pengembang jenama lokal. Sarinah adalah nama pengasuh Bapak bangsa kita, Bung Karno. Sejak awal didirikannya di tahun 62 oleh Bung Karno, Sarinah telah dijadikan sebagai sarana dan wadah bagi produk lokal Indonesia. Dan dia akan menjadi semacam game changer bagi semua pelaku-pelaku kreatif lokal, para pelaku kultural lokal, para pelaku brand-brand lokal keren yang akan menjadi pendorong utama dari ekonomi retail Nusantara. Halo, saya Vicky Satari, Dewan Pengawas dari Jakarta Creative City Forum. Om Swastiastu, Tiang Komang Winawayudi dari Bali. Saya seorang creative trainer dan founder dari Tualen & Co bersama ICCN dan JCCF. Halo, saya Laura Bangun Prinsu. Saya juga pelaku ekonomi kreatif di subsektor penerbitan. Saya menyambut baik hadirnya wajah baru Sarinah yang mengedepankan dan membantu memajukan lokal-lokal brand di Indonesia. Dan semoga juga Sarinah bisa menjadi etalase bagi wajah dan representasi produk lokal di mata dunia. Saya Aldi, Deputi Bidang Regulasi dan Kebijakan Jakarta Creative City Forum atau JCCF. Harapan saya, Sarinah bisa menjadi showcase untuk lokal brand Indonesia, para lokal heroes Indonesia untuk menunjukkan kualitas dan kapabilitas mereka. Semoga kerjasama Sarinah dengan Jakarta Creative City Forum atau JCCF bisa menjadi inisiasi awal dari terciptanya platform yang berkelanjutan. Saya Dipa Sitepu sebagai pengurus pemasaran dan komunikasi publik di JCCF. Semoga melalui Sarinah dan Jakarta Creative City Forum lebih banyak lagi lokal brand Indonesia
mendapat kepercayaan sebagai brand yang berkualitas dan itu buatan Indonesia. Saya Raditya Susilo, founding partner dari PT Arat Desain Internasional dan juga wakil direktur inkubator bisnis dari Jakarta Creative City Forum. Saya sangat bersemangat dengan misi Sarinah untuk menjadi etalase prominent bagi local brand kebanggaan kita semua. Halo, nama saya Leonardo Sabrata. Saya sekarang sedang menjabat menjadi Direktur Utama Smesco Indonesia dan juga komisaris di Sarinah. Tentunya saya punya harapan yang besar ya terhadap peran Sarinah dan juga untuk memajukan local brands di Indonesia. Saya menyambut baik kerjasama antara JCCF dengan Sarinah dalam brand local movement. Mudah-mudahan hal ini bisa menggairahkan industri kreatif sekaligus membuat kehidupan kita lebih berbudaya dan berkarakter Indonesia. Saya berharap bisa JCCF dan Sarinah dapat berkolaborasi sangat erat ke depannya. Panjang umur kolaborasi, bagi dua negeri kami berkolaborasi. Ke Sarinah bareng keluarga. Banyak produk lokal yang juara. Yuk langsung aja datang belanja, dukung UMKM biar makin merajat. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia.